Oke, selamat malam. Bersama saya itu saya akan Apandi di screening saham ya. Hari ini kita akan membahas dengan judul fenomena cuan bungkus ya. Ini tidak hanya retail yang melakukan cuan bungkus ini, juga broker-broker asing juga cuan bungkus ya. Nampak sekarang ini dapat 3%, 2% sudah langsung bungkus saja. Itu baik itu di saham fundamental maupun di saham gorengan ya, sehingga fenomena ini jangan berharap ketika sahamnya naik signifikan, katakan 5%, besoknya akan ikut naik. Enggak. Yang terjadi malah kalau hari ini naik, petanda besoknya akan turun lagi karena fenomenanya cuan bungkus ya. Untuk IHSG ya, yang pertama kita lihat IHSG. Memang ya, pada fase AI-nya jualan ya, namun sudah ada tanda-tanda sideways ya, dari harga indeks 7.173 sampai 7.329 ya. Jadi habis turun ya, besok mudah-mudahan Jumat biasanya turun lagi ya. Tetapi berharap kalaupun ini sideways, jangan sampai jebol Fibonacci-nya ya. Kalau jebol belum ketahuan. Nah, arah selanjutnya ya paling paling dekat itu support yang pertama ya 7.060. Jadi Bapak Ibu yang trading ya, bagaimana strateginya ya, beli jika saham itu benar-benar disupport saja ya. Rawan sekarang buy on retracement juga rawan longsor. Jadi benar-benar pastikan disupport kuatnya saja ya. Untuk itu lebih baik wait and see. Tetapi kalau support boleh cicil beli sebagai penanda kita sudah masuk di situ ya, seperti itu. Baik, hari ini IHSG-nya terkoreksi cukup dalam ya, 1,29%. Mudah-mudahan besok ada perubahan arah ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba cari saham-saham ya yang benar-benar disupport ya. Kita coba masuk di Stockbit ya. Stockbit ada aplikasi screening ya. Nah, ini screening berdasarkan asing ya. Saya buat ini asing masuk ya. Masuk banyak di BBNI, Antam, Alfamart, PTBA, MTEK, BNII, Film. Bukan ini karena kita fokus mencari buy on support ya. Di sini ada technical kalau nggak salah. Nyarinya di saham yang pada hari ini rebound, saham yang pada hari ini berbalik dari bearish trend menembus MA20, namun tren masih bearish ya. Saham di bawah MA20 yang hari ini memiliki potensi berbalik di bearish trend menembus MA20, tren masih short term bearish. Saham yang mengalami long term uptrend di mana saham yang pada hari ini harganya baru menembus MA10, hari ini menembus 20 MA20, berarti kita yang potensial aja ya. Ada saham apa saja di saham-saham potensial? Tidak ada. Level sell juga tidak ada. Wah, yang ada hanya trend following, saham yang mengalami long term uptrend di mana harga rata-rata terus mengalami peningkatan. Ini saham-saham yang sudah naik ya.
berisiko kembali, apalagi temanya adalah cuan bungkus. Bisa saja kalau kita masuk di saham-sahamnya ini, kita yang dibungkus. Hari ini yang breakout MA20, ya ada Inco ya, ini naik, Inco buka, ayam, Emyor, INTP, Putrajaya, DOS, MA10 tembus. Yang breakout MA20 juga ada, belum familiar, ada yang bagus ya, Doit minor retreatment ya, dia lagi uptrend terus mengalami penurunan ya, apakah itu menjadi retracement atau tidak, boleh kita cek ya. Sebaiknya kita bahas yang ini ya, apakah benar-benar di support ya. Tetapi ini saham-sahamnya dalam jangka panjang ini masih uptrend katanya ya, di minor retracement. Pertama ada Pani ya, sudah heboh juga di grup, harga sekarang 14.750, MA20-nya 15.800 ya. PNLF, PESAP, LSIP, ini sektor kelapa sawit, ada timah, DAPG sawit, ada Japa. Japa masih di bawah MA20-nya ya, 1.700. Saya pilihkan dulu ya Bapak Ibu sebelum kita melihat. Ya, di Japa dan Auto lah ya. Kita cek dari sini Japa dan Auto. Bagaimana Japa? Habis bagi dividen, sahamnya naik. Nah, hati-hati dulu ya. Biasakan normalnya habis bagi dividen turun dulu. Ini naik. Artinya ada markup, bagaimana caranya bandar mau keluar. Jadi dapat untungnya dua kali, dapat untung dari dividen dan dapat untung dari capital gain. Saya rasa hati-hati saja ya. Walaupun ini sudah naik, retracement-nya takutnya ini palsu ya, retracement-nya. Wait and see lebih baik ya. Itu Japa, kemudian Auto. Sama ya, Auto juga habis bagi dividen lumayan besar 57, tapi sahamnya langsung naik. Ya hati-hati saja. Artinya belum ya, lebih baik wait and see ya. Belum menarik. Memang di bulan 11 ini ya, untuk trading, apalagi IHSG dalam kondisi turun, memang lebih baik wait and see ya. Kalaupun memaksakan, ya ambil saham-saham yang benar-benar berada di support, gagal support, buang atau ambil sedikit ya, ambil sedikit untuk penanda saja. Oke, karena tidak ada saham screener yang bagus ya hari ini. Coba kita lihat dari Bandarmologi saja dulu. Bandarmologi saham-saham yang menunjukkan akumulasi saat ini oleh beberapa broker ya. Dari beberapa broker nih, saham-saham yang menunjukkan tren akumulasi ya. Dari beberapa broker, coba kita lihat rumusnya. Panjang rumusnya ya. Ini ya, panjang, lumayan bagus. Ada Goto, Aman, Antam ya. Ada Tin juga, buka.
Saya pilihkan lagi auto masih masuk ya. Total. Ini konsepnya adalah bandar akumulasi uptrend ya, sedang uptrend. Bandar value negatif ya, bandar value negatif, bandar MA20 juga negatif, nilainya aja ini. Kenapa ini masuk ya? Kurang tahu juga. Coba pengaturan yang lain ya. Bandarmologi, insider net buy, frekuensi speak, big akumulasi ya. Coba big akumulasi. Oke, coba kita lihat big akumulasi aja. Artinya apa? Di sini kalau kita lihat bandar akumulasi lebih dari 20% hari ini ya. Ada broker tertentu yang mengakumulasinya. Seperti itu, lakukan screening. Ada saham yang baru IPO diakumulasi oleh bandar ini 63% ya. Berisiko juga ya. Kemudian dari kemarin ITMG masih menempati posisi pertama sebelumnya diakumulasi ya oleh bandar. Terbit yang baru menurut saya GGRM ya, sektor rokok. Bagaimana polanya? GGRM pada fase sideways-nya ya. Supportnya menjadi support baru ya. Cuan bungkus lagi. Ini baru aja naik. Kemudian ada yang bungkus ya. Ini fenomena. Jadi Bapak Ibu, saya perkirakan hari Jumat ada yang bungkus lagi karena mereka belinya di bawah. Begitu naik, belum aja dapat beberapa persen sudah dibungkus ya. Ya kita tunggu lagi di support saja ya. GGRM. Jadi Bapak Ibu yang mau masuk lagi, mau masuk ya di 13.125 saja ya. Karena fenomenanya sekarang itu cuan bungkus, belum ada yang benar-benar uptrend ya atau pembalikan arah setelah downtrendnya. Ini patah trend ya, patah support atau down apa namanya ya. Jebol support kuatnya 14.475, sekarang 13 ya, 13.125. Ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari case statistik apa yang terjadi memang ya labanya berkurang ya Q3-nya ini. Untuk pairnya jadi tinggi ya. 19 tahun baru balik modal. Book value-nya tetapi ya perusahaan ini ditawar atau dijual dengan harga yang sangat murah, 0,4 kalinya ya. Tapi ini bukan yang termurah juga ya. Bapak Ibu kita lihat pada saat zamannya COVID ya. Apakah balik ke harga COVID? Ini kita lihat 2019. Bahkan waktu COVID pun ya 2020
masih tinggi ya, 31.000. Ini benar-benar penurunan yang cukup dalam ya. GGRM kita belum tahu arahnya setelah turun ya. Tetapi Bapak Ibu investor baru ya, karena ini mengingat sudah disupport, kita tunggu lagi. Ini kan sudah baru mulai sideways disupport, ini balik lagi ke 13.125 lagi ya nanti, karena ada yang cuan bungkus, boleh dipertimbangkan untuk masuk kembali ya, seperti itu saja untuk di GGRM. Oke, saham berikutnya ITMG kemarin sudah. Doit ya, Doit ini hari ini naik ya. Hati-hati karena sekarang fenomenanya cuan bungkus, apalagi untuk breakout masih agak jauh 731 ya. Kalau kita ukur nggak ada infonya ya. Kita ke sini ya, Doit Dunia Makmur. Oh, saham ini tinggi juga ya. Ini sudah digoreng juga ya. Hati-hati juga ya kalau mau masuk. Walaupun support barunya di 610 ya. Ya hati-hati karena apa? Bisa saja yang pungut dari harga bawah ya akan jualan ya. Seperti itu. Belum menarik ya. Kita temanya tetap beli di support cuan bungkus. Beresiko di Doit ya. Jangka panjangnya sudah naik yang cukup panjang ya. Doit, Cepin, diakumulasi juga. AMSP ini saham rokok juga ini. AMSP ya menarik ya. Ini sudah ada yang cuan bungkus. Mudah-mudahan ini menjadi petanda juga ya. Apakah mampu breakoutnya ya cukup jauh juga ya. Benar-benar kalau mau naik harus mampu melewati 728 atau 730. Sekarang harga di 695. Ya khawatirnya Bapak Ibu masuk di cuan bungkus oleh Bandar juga. Sekarang Bandar 2% juga sudah ambil profit ya, tidak menunggu belasan persen lagi sekarang. Musimnya ya, musimnya seperti itu. Kita coba lihat di AI-nya. Ya, pertimbangkan saja kalau mau ambil di 660, nunggu support, nunggu balik ke support berikutnya ya. Khawatir ini sudah berapa persen dari support? Sudah sudah hampir 5%. Ini waktunya cuan bungkus ya, hati-hati. Seperti itu saja peringatan saya, kalau mau beli tunggu benar-benar di support seperti itu. Oke, lanjut. Ada apa lagi yang diakumulasi Bandar hari ini? Sektor rokok ada dua, Doit juga udah. Sektor ada pergerakan hari ini di sektor nikel ya.
Coba kita lihat Harum. Nah, ini Harum kena bungkus juga ya. Kemarin ada naik. Jadi sekarang ketika naik seperti ini, tidak usah FOMO dulu. Tetapi ini laporan keuangan bagaimana? Laporan keuangan bagus-bagus saja ya. Turun pun turun sedikit. Dibanding Q3 tahun lalu yang minus sekarang sudah berubah jadi plus. Ada peningkatan ya. IPS-nya memang dianalisis turun ya. Tahun lalu 123, terus sekarang 104. Kita lihat dividennya, belum ada pembagian dividen di Harum Energi ya. Untuk pernya 11 tahun, kemahalannya 0,77 ya. Artinya saham ini, perusahaan ini dijual dengan harga yang murah berdasarkan BBP. Kita lihat AI-nya, walaupun ini turun ya, ada bandar yang nampung barang ya. Tadi kalau kita lihat berapa persen, Harum di akumulasi bandar 31% ya. Ada bandar tertentu yang tampung. Boleh kalau mau dilihat di mana ya? Di sini ya, Harum. Siapa yang pegang? Apakah asing? YP dan AK, tetapi ya tipis juga ya. Asing belum banyak masuk di Harum ya. Hanya beberapa juta, 533 juta dan 26 juta. Belum banyak secara keseluruhan. Belum banyak juga ya. Seperti itu. Jadi strateginya bagaimana? Karena fenomenanya cuan bungkus ya tunggu lagi di 1125 aja ya. Menjadi support kuatnya juga dari 6 Agustus temu ya. Kapan kapan tidak cuan bungkus? Nah, ini fenomenanya juga ya. Setelah adanya pembalikan IHSG tentu menjadi indikator juga ya. Artinya benar-benar uptrend ya sebuah saham. Yang kedua, harga saham melewati indikator AI, artinya dia serius naik. Kalau serius naik, ditandai juga dengan volume, ya, volume yang tinggi. Ini di Harum ya, cat. Di cat ini kita tambah volume saja ya, biar nampak. Nah, ini volumenya kecil ya. Jadi, Bapak Ibu yang serius, sebenarnya yang serius itu seperti ini sebenarnya ya. Serius uptrend. Volumenya tinggi. Naik dengan volume tinggi. Turun volume kecil, artinya sebenarnya ada harapan. Ini sebenarnya volumenya kecil ya. Ada saya juga belajar di kelas saham ya. Turun volumenya kecil, ini sebenarnya ada harapan. Untuk itu di Harum cocok ya. Tetapi belinya tunggu benar-benar di support saja ya. Karena ini masih ada yang jualan ya. Ingat besok juga hari Jumat ya. Berapa persen sudah kalau dari support? 4% ya. Lumayan ya, di 4% ini juga dibungkus oleh retail. Retail yang nggak sabaran juga ya. Atau malah bandar ya. Gini. Tapi kadang ini fenomena ini
menghabiskan dulu barang-barang yang ada di retail sehingga biasa terbentuklah polanya double bottom. Jadi kalau naik, Bapak Ibu jangan FOMO, jangan dikejar. Kalaupun dia tidak balik ke supportnya membentuk pola double bottom, ya sudah kita cari saham-saham menarik berikutnya saja ya. Oke, analisis berikutnya Harum Auto Mang buka INDF Citra PC. PC ini hati-hati juga ya. Setelah naiknya nyicil didam oleh bandar. Nggak tahu apa visi misinya ya. Seharusnya jualan aja dikit-dikit, ngapa gitu. MTEL Apix. Baik, ini saham yang fundamental lumayan bagus ya. Ada Ali, sektor kelapa sawit, support juga ya. Tapi ya jebol lah. Support pertamanya. Mungkin lebih baik wait and see ya. Di Ali, wait and see. Oke, kita beralih tema mencari saham-saham menarik cuan bungkus. Kita masuk ke perbankan dulu. Yang pertama, biar cepat saja, BBRI. Hampir polanya sama ya, BBRI. Supportnya menjadi 4370 ya. Ini baru aja 2 tik naik, sudah dibungkus lagi ya. Semoga saja bagi yang belum dapat sabar ya. Ini bisa jadi membentuk pola double bottomnya ya. Karena mengingat supportnya sudah terbentuk di 4370. Jadi seperti itu. Lanjut BBNI sama BBNI masih di rentang retracement, belum ada breakout ya. Tetapi asing sudah mulai masuk. Ya tunggu saja lagi di supportnya 4.800 karena ini masih menunggu konfirmasi juga ya. Volume yang belum bisa dilihat di sini ya. Retracement sudah BBNI menarik di 4.800 lagi ya. Lanjut BBCA. BBCA dari support pertamanya sudah aman, tinggal support kedua saja ya. 10.050 rupiah. Berdasarkan retracement-nya di support ini ya. Tadi hampir ada pantulan ya di 10.050 rupiah. Lanjut BMRI. Ini masih bisa turun lagi ya ke support awal karena apa? Belum mampu breakout di 6425-nya masih bisa kemungkinan bisa ditunggu di support 0%-nya 6150. BRIS BRIS juga sama ya. Support Fibonacci-nya masih bisa turun karena cuan bungkus di sini 2760. Wait and see. Besok biasanya hari Jumat ramai yang jualan. BBTN sama BBTN masih ada peluang ke 1270. Ya, pola Big Bang memang begitu ya. Hampir sama. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah. BNGA
sama ya, BNGA masih bisa berpeluang balik ke support retracement-nya 1745, ditunggu saja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat barang ya untuk investing, saya rasa boleh dicicil, tetapi untuk trading pastikan benar-benar beli di support saja ya, biar aman ya. Nanti bagaimana strateginya gagal support? Ya sebenarnya metodenya kalau gagal support untuk trading ya harus dilepas, tetapi berilah toleransi 2 atau 3% lah minusnya ya. Oh, apa lagi ya? NISP, NISP ini hati-hati ya. Ini sideways, tetapi AI dalam posisi masuk ya. Boleh ditunggu saja di supportnya 1325, sudah berapa kali disentuh mantul ya. Jadi sekarang ini benar-benar buy on support saja ya. NISP, kemudian apa lagi ya? BTPS ya. BTPS 945 pertama pernah dibentuk supportnya 965, jebol ya secara retracement, belum tahu arahnya kemana. Support kuatnya juga sudah dijebol. Namun ya kalau IHSG-nya berbalik arah bisa jadi BTPS juga akan balik arah. Karena apa? Yang jualan itu bukan jualan untung, jualan rugi ya. Mana ada keuntungannya? Karena apa? Ini adalah hmm, all time low ya. Kalau all time high kan yang tertinggi, ini yang terendah sepanjang masa. Setelah berapa tahun? Silakan Bapak Ibu cek aja ya. Setelah 2018 mungkin mulai IPO ya, masih di harga 1.200. Positif ini jual rugi ya. Untuk dipertimbangkan saja kalau mau masuk, kalaupun masih ada yang jualan, nekat benar ya. Nekat benar jual rugi. Kemudian BBYB ini ya nampak. Kalau mau trading disupport juga lagi karena ini lagi baru aja mau naik, sudah dibungkus lagi ya. Kemudian Arto sama Arto 2.400 disupport lagi, tetapi hati-hati kalau jebol 2.400 bisa panjang arahnya ya. Bisa takutnya balik ke 1.900 lagi, tetapi ya saham ini pasti ada penjaganya lah ya. Kemudian Agro ya dekat juga dengan supportnya ya 234. Oke, silakan kalau ada pertanyaan silakan komen saja mau dibahas samanya apa, pertimbangannya bagaimana. Yang jelas hari ini temanya cuan bungkus, beli di support saja. Kalau Bapak Ibu belum menemukan beli di support, wait and see saja ya di saham-sahamnya ya. Jangan termakan oleh FOMO, percaya diri. Bapak Ibu tetapkan strategi tradingnya ya seperti itu. Saya ulangi, yang menarik, yang lagi murah memang di BBRI. Untuk investasi silakan cicil beli, tetapi Bapak Ibu masih bisa berpeluang
mendapatkan di harga 4370. Kalau jebol malah menarik bisa didapat di 4100 seperti itu. Oke, demikian pembahasan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Heri, selamat malam.